Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut nama kelompok: Alvin Imam Setiawan, Dafal Behaki, Denisa Kotrunahda, dan Ilma Andini. Sejarah perkembangan Islam. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang dilewati oleh jalur sutra. Kebanyakan orang bangsa Arab merupakan penyembah berhala dan ada sebagian merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah ialah tempat suci bagi bangsa Arab ketika itu karena tempat berhala-berhala agama mereka. Islam muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah. Setelah kematian Rasulullah, kerajaan Islam berkembang sampai Samudra Atlantik di barat dan Asia Tengah di timur. Lama-kelamaan, umat Islam terpecah dan terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul. Pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi, banyak kawasan-kawasan Islam yang jatuh ke tangan penjajah Eropa setelah Perang Dunia ke-1. Kerajaan Ottoman, yaitu kekaisaran Islam, terakhir tumbang menyembah bumi. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah 570 atau 571 Masehi. Ia merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia. Ia dibesarkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Baginda kemudian menikah dengan Siti Khadijah dan menjalani kehidupan yang bahagia. Namun demikian, ketika Nabi Muhammad berusia lebih kurang 40 tahun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sesudah beberapa waktu beliau mengajarkan ajaran Islam secara tertutup kepada rekan-rekan terdekatnya yang dikenal sebagai Abikun al-Awalun, orang-orang pertama yang memeluk Islam, dan seterusnya terbuka kepada seluruh penduduk Mekah. Pada tahun 622 Masehi, Baginda dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Peristiwa ini disebut hijrah. Peristiwa lain yang terjadi setelah hijrah adalah dimulainya kalender hijrah. Makkah dan Madinah kemudiannya berperang. Nabi Muhammad memenangi banyak pertempuran walaupun ada di antara tentara Islam yang tewas. Lama-kelamaan orang-orang Islam menjadi kuat dan berhasil menaklukkan kota Makkah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, seluruh Jazirah Arab di bawah penguasaan orang Islam. Semenjak awal, Islam didakwakan semangat untuk membumikan Islam tetap terasa. Pada masa Rasulullah, penyebaran Islam telah jauh menyeberang wilayah yang beliau kuasai. Sebelum Islam diterima dengan baik oleh warga Mekah, dakwah Islam telah menyeberang sampai Habsyah, yang saat ini kita kenal sebagai negara Ethiopia. Pada saat kaum muslimin menderita tekanan yang luar biasa dari kekejaman orang-orang kafir Quraisy, mereka menyeberangi laut dan mengungsi ke Habsyah. Dengan kedatangan delegasi kaum muslimin ini, Islam mulai dikenal oleh dunia luar Jazirah Arab. Bahkan dakwah yang dilakukan dalam pengungsian itu telah mengetuk hati Raja Nash yang memimpin Habsyah. Najasyi memeluk Islam di hadapan Ja'far Abu Thalib. Inilah salah satu tonggak penyebaran Islam di seluruh dunia. Penyebaran Islam ke seluruh dunia luar pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dengan mengirimkan surat kepada beberapa pemimpin negara tetangga, di antaranya Romawi, Syam, dan Persia. Beberapa pendapat perlakuan hormat meskipun para raja itu tidak memenuhi ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam. Beberapa di antaranya menolak keras meskipun mendapat penentangan dan penolakan.
dakwah Islam terus bergerak dan membuahkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan dakwah Islam diikuti dengan berbondong-bondongnya manusia memeluk agama Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam telah diterima dalam wilayah yang sangat luas. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, penyebaran Islam telah mencapai hampir seluruh pelosok bumi. Penyebaran ini mendapat bentuknya pada masa Kesultanan Umayyah dan Abbasiyah. Dengan nilai dan ajaran Islam yang tinggi, mereka kemudian membentuk budaya Islam yang hingga saat ini telah mewariskan ilmu pengetahuan yang sangat-sangat tinggi. Bekas kebudayaan Islam terentang dalam semua wilayah yang telah dikuasai oleh umat Islam. Peninggalan berupa bangunan bersejarah, perpustakaan kuno, hingga Universitas Al-Azhar hingga kini masih dapat dilihat dan terus dilestarikan. Peninggalan sejarah itu menjadi bukti nyata peran Islam di dunia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadilah Hasna, kelompok 5. Bagaimana perbedaan yang akan timbul jika sejarah Islam tidak dicatat melainkan hanya melalui pengajian atau pembacaan? Sebenarnya pertanyaan ini sangat sulit kami jawab. Semoga jawaban kami benar. Jawaban kami adalah sejarah Islam yang Anda maksud adalah masa lalu di mana Al-Quran telah disusun dalam bentuk tertulis. Sedangkan yang Anda maksud dengan perbedaan itu mempunyai dua arti. Yang pertama, Islam tidak akan menyebar ke Spanyol, India, dan Sumatera jika Al-Quran tidak tersusun dalam bentuk tertulis. Yang kedua, wajah Islam saat ini akan menjadi berbeda dari yang kita kenal sekarang apabila Al-Quran tidak muncul sebagai kitab yang kita baca dan hanya muncul sebagai hafalan maupun puji-pujian. Dan yang Anda maksud dengan ditulis berarti adalah kompilasi dari surat-surat dan juz yang telah terungkap dari masa pemerintahan Khalifah Utsman dan diawali sebuah standar salinan dari Al-Quran untuk dipergunakan oleh seluruh umat di seluruh dunia. Kompilasi ini masih dipergunakan hingga saat ini. Jika saya simpulkan dan kelompok saya simpulkan bahwa pertanyaan Anda dan asumsi-asumsi saya bahwa Anda menyatakan bagaimana Islam di dunia saat ini jika Al-Quran bukanlah kitab yang dapat dibaca dan dipahami seluruh orang, tetapi justru merupakan koleksi dari pujian-pujian dan mantra serta lafal yang termelodi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.